masuk sekolah. Hari ini kita mau melanjutkan ceritanya. Minggu lalu kan sampai Tuhan Yesus ditangkap, padahal dia tidak berbuat salah, dia tidak berbuat jahat, tapi dia ditangkap. Lalu apa yang terjadi kemudian setelah Yesus ditangkap? Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawa Yesus kepada imam besar. Lalu semua imam-imam kepala dan ahli Taurat berkumpul di situ. Mereka mencari kesaksian terhadap Yesus supaya Yesus dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Maka imam besar bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia." Maka imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu mereka menghukum mati Yesus. Pagi-pagi benar, mereka membawa Yesus kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan kepada Yesus. Pilatus bertanya kepada orang banyak, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Pada waktu itu, ada seorang yang bernama Barabas. Ia adalah orang yang sangat jahat. Pilatus menyuruh mereka memilih siapa yang hendak mereka bebaskan, Yesus atau Barabas. Dan orang banyak itu tetap meminta untuk menyalibkan Yesus dan membebaskan Barabas. Maka untuk membuat puas hati orang banyak, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Lalu Yesus diserahkan untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan ditaruh di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Pada waktu itu, lewat seorang bernama Simon dari Kirene. Orang itu mereka paksa memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penjahat. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Yusuf, orang Arimatea, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan Yesus di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Oke, kembali lagi. Kita sekarang ada yang ikutan nih. Masih ingat dengan siapa ini? Kakak Pio. Sudah melanjutkan cerita nih Kakak Pio tentang bagaimana Yesus akhirnya ditangkap, kemudian Yesus disalibkan. Yesus disalib bukan karena dia berbuat jahat, tapi karena dia menggantikan kita.
yang seharusnya kita yang dihukum, tapi kita yang kita diselamatkan dan Yesus yang harus. Nah, kalau sudah diselamatkan, kita harus jadi anak yang seperti apa ya, Kakak Vio? Jadi anak yang nurut pada orang tua, guru, terus jujur, Terus apalagi? baik hati, tidak suka berbohong. Tidak suka berbohong. Kakak Vio sudah melakukan ya? Udah ya? Nggak suka bohong kan ya? Oke, nurut sama orang tua? Iya, benar ya. Jadi kalau mau berterima kasih karena sudah ditebus dosa kita, maka caranya jadi anak yang baik. Jadi anak baik itu yang bagaimana? Yang nurut sama mama papa, yang baik, suka nolong teman, tidak sombong, kemudian jujur, nggak suka berbohong, dan sebagainya. Oke, bisa ya anak-anak Tuhan yang baik? Bisa Kakak Via juga? Bisa. Oke, berikutnya kita akan membahas kita akan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus bangkit setelah dia mati. Nantikan video selanjutnya. Bye.